Saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai, dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Syahrin tadi. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Selalu menantang lawan dengan uji ide dan gagasan. Situ sehat kan? Ditulis oleh Ertuni dari Seward.com. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan di mana-mana berkoar soal adu gagasan dan ide. Libatkan iklannya bersama salah satu komika yang tak lucu-lucu amat itu. Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap belum melakukan upaya nyata untuk menangani bencana tahunan Jakarta alias banjir. Anies Baswedan bahkan kelabakan sehingga menjilat ludah sendiri karena menggunakan lebih dari 100 pompa bergerak dan 480 pompa stasioner untuk mengurangi genangan dengan membuang air ke laut. Kenapa menjilat ludah ya? Karena menurut Anies Baswedan itu melawan sunatullah atau ketetapan Tuhan. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Aduh Nis, bawa nama tuh, ujung-ujungnya diingkari. Nah, kemudian Anies Baswedan membuat perubahan di jalanan Jakarta. Bulatan-bulatan berongga menghiasi badan jalan. Bukan tahu bulat ya, itu adalah sumur resapan. Sumur resapan ini cukup menghebohkan publik. Pada saat itu sampai saat ini juga kok. Ini merupakan sebuah konsep yang dianggap menelan ludah sendiri. Konsep sumur resapan sebagai bagian dari drainase vertikal sudah disampaikan Anies sejak meretas jalan menuju kursi Gubernur DKI. Doi punya konsep, air yang jatuh ke bumi seharusnya bisa meresap ke tanah. Tidak serta-merta dibuang ke laut. Ini adalah solusi untuk mengatasi masalah air tanah di Jakarta. Tapi nyatanya, malah jadi bahan perguncingan netizen se-Indonesia. Bahkan tak main-main loh, hotel dan gedung yang tidak punya sumur resapan diberi sanksi oleh Anies. Berupa tidak mendapatkan sertifikat layak fungsi. Saking ngototnya si Anies. Bahkan anggaran pembangunan sumur resapan menghabiskan 411 miliar dan tersebar di puluhan ribu titik, walaupun berakhir sebagian dicoret juga. Nah, sumur resapan Anies Baswedan lebih bagus digunakan untuk memelihara ikan lele, sebab ia sangat egois dalam menjalankan idenya, tanpa meminta pendapat para pakar lain. Apakah sumur resapan cocok untuk semua kondisi tanah? Cocok juga untuk dataran seperti DKI Jakarta? Pakar hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi, sempat menilai program sumur resapan tak tepat untuk Jakarta. Namun Anies Baswedan tetap nyelonong saja, tak pusing pandangan pihak lain walaupun itu akademisi. Menurut pakar tersebut, daratan Jakarta secara umum merupakan kombinasi antara endapan laut dan muara sungai, sehingga lapisan tanahnya cenderung bersifat liat yang menyulitkan penyerapan air. Nah, selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, soal banjir Anies Baswedan mengaku kerja senyap. Nah, kita mesti setuju dengan diksi kerja senyap yang dipilih Anies ketika mengklaim keberhasilan menangani banjir di Jakarta. Sebab memang ia tak bekerja apa-apa, walaupun ada program sumur resapan itu juga produk gagal dan menghabiskan anggaran untuk sesuatu yang mubazir. Lucunya lagi, setiap kali muncul di panggung selalu mengajak seluruh rivalnya untuk uji ide dan gagasan. Padahal kenyataannya di DKI justru terbalik. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik. Serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya. Bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus.
Cerdas, pendukung Anies ketampol fakta. Bandingkan kebijakan Ahok-Anies. Ahok bangun 29 RSUD, sedangkan Anies hanya bongkar pasang nama 31 RSUD, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Perubahan nama sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD DKI Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Rumah Sehat pada Rabu 3 Agustus 2022 masih terus kebanjiran kritik. Menanggapi kebijakan Anies yang mengganti nama rumah sakit tersebut, pegiat media sosial dan penulis buku Rudy Valinka menyajikan sebuah perbandingan kinerja Ahok dan Anies. Diungkapkannya, Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta telah membangun 29 RSUD pada tahun 2016. Sementara kinerja Anies Baswedan di akhir masa jabatannya hanya bisa mengganti nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat. Ahok bangun 29 RSUD, Anies ganti nama 31 RSUD, tulisnya melalui akun Twitter pribadinya @kurawa pada Jumat 5 Juli 2022. Melihat fakta yang disampaikan, dengan nada kesal, Rudy Valinka mempertanyakan, gubernur mana yang modal bacot? Anies hanyalah berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Dalam pernyataannya, Rudy menyajikan data dua berita. Berita pertama berjudul, Bangun 29 RSUD di tahun 2016, Ahok cari lahan kosong, yang terbit pada Jumat 3 April 2015. Sedangkan Anies hanya ganti nama RSUD. Ini daftar 31 lokasi rumah sehat untuk Jakarta yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2022. Kedua judul berita tersebut disampaikan untuk mendukung argumentasi perbandingan kinerja dua gubernur DKI yang diperbandingkan. Dilansir mediakita.co, kedua judul berita tersebut benar dan sesuai dengan aslinya. Seperti diketahui, pada 2 April 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan beroperasinya 15 rumah sakit umum daerah atau RSUD tipe D. Dalam kesempatan tersebut, Ahok menyampaikan rencananya pada tahun 2016 akan bangun 29 RSUD pada masing-masing kecamatan. Selain itu, Ahok juga mengungkapkan akan segera menyediakan fasilitas puskesmas keliling di tiap kelurahan di ibu kota. Penambahan rumah sakit dan puskesmas keliling tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Maka dari itu, wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Melihat ambisi Anies yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan. Jauh dari kata elegan, dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Melihat manuver Anies belakangan ini memang sangat menarik. Banyak perilakunya tidak memberikan manfaat dan hanya sebagai ajang mencari perhatian agar dilihat orang. Jadi, syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Wong kerjaan Anies hanya fokus untuk mempercantik citra, bukan kinerja. Pantas saja Anies kini terus berusaha mendempul habis-habisan kosakatanya sebagai upaya menutupi semua kegagalannya selama menjadi gubernur. Artinya, kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Saya rasa warga Jakarta sudah sadar betul betapa menyesalnya mereka menghabiskan 5 tahun dengan memegang teguh janji palsu Anies.
Makanya, saya pikir ular beludak seperti Anies ini memang tak pantas memimpin negeri ini. Entah bakal jadi apa bangsa ini kalau Anies benar-benar jadi presiden? Mungkin rakyat makin susah karena cuma dikasih makan harapan kosong. Bagaimana kalau menurut Anda?